Capres nomor 3 Ganjar Pranowo mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket guna melusuri dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden di pemilu 2024. Hal ini pun didukung oleh koalisi pengusung Anies Baswedan. Sebenarnya apa itu hak angket dan seberapa besar kekuatan hak angket untuk mengubah hasil pemilu ini? Saya akademisi sepakat, kalau ada kecurangan silakan publish, silakan laporkan, dan memang jangan ditutup-tutupi, memang harus dibuka. Dan hak konstitusional juga bagi mereka yang kalah, bagi mereka yang dirugikan untuk bisa melalui dua jalur kalau menurut saya. Satu jalur hukum, artinya ada di Bawaslu dan MK, yang kedua jalur politik. Jalur hukum, mungkin mereka mengatakan agak sulit nih di Bawaslu-nya, di MK-nya, kan belum diajukan, kan belum disidangkan juga. Dan mereka sama-sama tahu apa politik itu ya tadi, ya ada memang lembaga-lembaga yang independen, ada juga keberpihakan. Tapi kan kita tidak bisa menuduh orang lain curang kalau datanya juga belum masuk. Pada faktanya kandidat Capres, Cawapres 01 dan 03 tak berhak mengajukan hak angket sendiri, melainkan partai-partai pengusungnya yang bisa mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Lalu pertanyaannya, seberapa kuat partai-partai ini mendukung pengajuan hak angket? Kalau kita lihat bedah satu-satu dari tiga partai ini, Nasdem aja ada 2 suara petingginya yang mengatakan akan konsisten mendorong hak angket, ada yang satu lagi jangan membuat kegaduhan. Kemungkinan juga Nasdem bisa bergabung juga dengan Pak Jokowi. Dan selama ini kan masih di koalisi Jokowi walaupun berbeda pandangan karena mengusung Anies, kan gitu. Satu, yang kedua melihat daya tahan PKB. Ini agak berat kalau PKB mendorong hak angket. Saya meyakini ini akan dikerjai PKB ini. Pasti nanti akan dicari kasus-kasusnya, persoalan hukumnya, itu pasti akan menjadi alat sandra untuk mengkick balik PKB. Jadi saya melihat kubu 01 saja yang mungkin ya akan kenceng itu adalah PKS. PKS pun jangan lupa. Pak Mardi Anisera mengatakan ketika quick count itu dipublish kan ya sudah menerima saja katanya kan. Ya artinya ini juga sudah lentur juga dibayangkan. Ini soal hak angket juga. Kubu 03, PDIP katakanlah dan P3. Karena Hanura dan Perindo kan tidak di Senayan ya. Ini juga PDIP oke akan kencang. Tapi P3 ini rawan. Mohon maaf, rawan ditindas juga. Rawan dikerjai juga. Kita di masa lalu misalkan ketika P3 ada dalam oposisi, itu kan P3 dipecah. Ini juga persoalan politik gitu loh. Dia masuk hak angket di jalur politik, pasti akan diserang dengan cara politik pula. Itu maksud saya ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya hak angket ini hak konstitusional, tapi kuat nggak daya tahannya untuk agar hak angket ini bergulir. Nah dugaan saya ini nggak akan kuat. Dugaan saya yang kuat mungkin adalah PDIP dan PKS. PKS pun sudah lentur. Pada dasarnya, hak angket merupakan satu dari 3 hak di bidang pengawasan yang dimiliki DPR, yaitu berupa hak penyelidikan DPR sebagai sarana untuk meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu bertanggung jawab. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Setelah hak angket diterima, DPR dalam rapat paripurna merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Objek penyelidikan berhubungan dengan dugaan keterlibatan Presiden mendukung salah satu pasangan calon. Usul tersebut baru bisa menjadi hak angket DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fahri Bahmid juga menjelaskan bahwa proses hak angket ini sangat rumit dan waktu pelaksananya pun bisa lebih dari masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, yaitu sekitar di bulan Oktober 2024. Tetapi hari ini yang terjadi belum terfokus ke arah mana sebenarnya. Kalau menyangkut dengan sengketa pemilihan atau ada soal-soal yang berkaitan dengan sengketa pemilihan itu saya kira juga tidak tepat kalau mau diangketkan. Ini ibarat menembak nyamuk dengan meriam. Jadi sebenarnya sangat tidak proporsional dan angket ini mempunyai konsekuensi anggaran. Panitia angket ini bekerja 60 hari dan melaporkannya dan seterusnya itu DPR akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Nah kalau mau diangketnya ini sampai dengan saat ini belum tahu apakah kelembagaan KPU, apakah kelembagaan kepresidenan ataukah siapa.
Lalu, jika dugaan kecurangan ini bisa dibuktikan dengan hak angket, apakah bisa mengubah hasil pemilu 2024? Kelihatannya ya, hasil perolehan suara tidak akan banyak lah berubahnya. Yang berubah ya, mungkin kalau melihat saya misalkan perhitungan suara yang curang pun, kalau misalkan yang diajukan setengahnya paling juga ya, paling banyak menurut saya 10-20% itu. Karena saya sepakat dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD kan mengatakan di video yang lama gitu ya, di pemilu yang sebelumnya tapi viral gitu, bahwa kecurangan itu cross, tidak bisa dilakukan oleh satu kubu, pasti akan terjadi oleh banyak kubu. Dan kecurangan itu bukan hanya di Pilpres, pasti di Pileg. Itu dua paralelitas. Nah, kenapa kubu 02 atau kubu Jokowi yang diduga curang? Karena dia pegang kekuasaan kan itu. Diduga kan itu kan dugaan. Oleh karena itu kita semua rakyat Indonesia gitu ya, ya mendorong juga kalau ada kecurangan dibuka di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Layaknya sebuah pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Namun apabila di sebuah pertandingan terjadi kecurangan, hal tersebut tidak bisa ditoleransi. Oleh sebab itu kecurangan harus diungkap. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.